Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masri, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023 LPTK Universitas Terbuka. Dalam hal ini, saya akan menyajikan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2023 dengan mata pelajaran matematika, materi mencari KPK dan FPB kelas 5 di SDN Tanah Sereal 02 Petang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap gerak, pencang kanan gerak. Siap gerak. Udah Pak. Kalian boleh masuk, tapi dengan catatan siapa yang menang itu boleh masuk duluan. Oke, siap? Ya, Aldo sama Ambar. Oke, masuk. Ya, masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir ya hari ini. Karena Bapak lihat ya, banyak anak yang tidak masuk nih, ya. Banyak anak yang tidak masuk. Ya. Yang hadir Bapak ucapkan terima kasih ya. Sebelum itu sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Ketua kelas sini. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran hari ini dapat dengan mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Selesai? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, tadi Bapak udah katakan bahwa rasa cinta tanah air kita ya, kita wajib ya harus menyanyikan lagu nasional ya. Lihat ya. Oke ya. Kita mulai saja ya pembelajaran hari ini ya terkait dengan pelajaran matematika dengan materi KPK dan FPB. Jadi mencari KPK dan FPB. Bapak nih ada ini nih pertanyaan ya. Bertanya bila Pak Masri mempunyai permen 8. Ada 8 Bapak ini nih ya. Ada 8 buah permen. Bapak akan bagikan kepada kalian semuanya. Berapa orang yang dapat permen dari Bapak? Ya, itu nanti ya. Nanti ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Nah, Bapak punya permen 8, ya. Bapak akan bagikan semuanya 8. Ya. Ya. Ada yang bisa jawab? Ada? Ya nanti kalau belum bisa ya memang hari ini kita akan bahas ya tentang mencari KPK dan FPB. Ini terkait dengan
soal cerita ya, soal cerita mencari KPK dan FPB. Nah, ya. Lalu Bapak nih ya hari ini tentang KPK dan FPB tahu manfaat ininya? Manfaat kalian mempelajari KPK dan FPB, ya. Manfaatnya tahu di lingkungan kamu sehari-hari, ya. Kalian bisa menjadi adil dalam membagi. Ya, misalnya kamu punya makanan atau permen ya, membagi kepada teman kalian tuh, ya. Akan adil dan rata. Jika kalian sudah menguasai pelajaran tentang KPK dan FPB, ya. Hari ini kita akan bahas ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya kita lihat kait dengan KPK dan FPB hari ini, tujuan pembelajarannya ya, lihat. Coba tolong baca. Siapa yang suaranya keras? Hah? Rehan. Ya, Rehan, coba Rehan. Rehan, berdiri, coba berdiri. Tujuan pembelajaran hari ini kita peserta didik dapat menentukan kelipatan dan faktor persekutuan dari dua bilangan dengan benar. B. Setelah menggunakan media papan musik, peserta didik dapat menentukan FPB dan KPK dari suatu bilangan dengan tepat. C. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan permasalahan sehari-hari. D. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK dengan cermat. Terima kasih. Dan FPB kamu akan bermanfaat nih ya di lingkungan kamu sehari-hari, yaitu cara membagi makanan atau permen secara bisa adil ya, bisa adil nanti kamu. Jadi ketika ini sangat bermanfaat untuk kalian nanti ketika kalian sudah besar nanti atau kamu pulang ke rumah ya, bisa membagi dengan adil ya. Untuk itu kita lanjut ke pembelajarannya ya. Simak dengan baik-baik video yang akan Bapak tampilkan ya. Lihat, simak. Nanti akan Bapak tanyakan tentang video yang Bapak tampilkan ini kepada sobat belajar. Jumpa lagi di Ruang Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini Kakak akan membahas materi KPK dan FPB. Mulai dari konsep dasar KPK. Kalian sudah melihat, menyimak ya, menonton video yang Bapak tampilkan ya. Jadi dalam mengerjakan KPK dan FPB, faktor pertamanya yaitu tadi kalian bisa ya mencari bilangan, kelipatan bilangan atau faktor bilangan. Jadi terkait tuh ya, berkaitan. Dalam mencari KPK dan FPB, kalian harus bisa mencari kelipatan bilangan atau faktor bilangan. Yang tadi sudah kalian lihat ya. Coba Bapak tanya ya. Bapak tanya sedikit tentang tadi ya yang kalian lihat. Ya, Bapak lihat coba. Bapak mau nanya yang terkait dengan video pembelajaran tadi. Ya, tadi tentang apa? Kelipatan. Tentang apa tadi yang video kamu lihat? Tentang faktor bilangan, kelipatan bilangan ya. Jadi sebelum kalian menyelesaikan KPK ya, mencari KPK atau PB, kalian harus tahu dulu tentang kelipatan bilangan atau faktor bilangan. Ya, Bapak tanya nih tadi sebentar ya. Tadi kelipatan bilangan dari misalnya Bapak 12. Berapa? Kelipatan 12 tadi. Kelipatan 12 nih, kelipatan bilangan dari 12. Jadi ada dua cara tadi ya. Ada dua cara.
ada yang dikalikan dengan bilangan asli, ada yang dijumlahkan berurutan. Jadi kamu yang mana? Mau yang pertama, ya, teori atau cara yang pertama atau cara yang kedua? Ya, misalnya, nih Bapak jawab dulu. Siapa yang bisa? Siapa? Ya, 12. 12. 12. 24. 36. 40. 48 dan seterusnya. Jadi tadi terkait tadi ya, misalnya 12 dikalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Seterusnya. Ya. Misalnya 12 kali 1, 12 kali 2, 12 kali 3, 12 kali 4. Terusnya. Ini kan 12, 24, 36, 48 tadi kayak tadi nih yang kamu buat ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua tadi dijumlahkan berurutan dengan bilangan tersebut. Misalnya 12 tambah 12 berapa tuh? 12 tambah 12 sama dengan 24. 24 ditambah 12 sama dengan 36. Yang mana yang kamu anggap mudah? Ya. Tadi sesuai dengan video pembelajaran tadi, ya. Oke? Paham? Ini yang kelipatan bilangan. Nanti terkait dengan kalau ini kelipatan mencari KPK. Kalau faktor bilangan mencari EPB. Kalau kalian sudah bisa mengetahui kelipatan bilangan dan faktor bilangan, mudah untuk ya menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan mencari KPK dan EPB. Karena yang faktor ya, oke, ini bisa paham? Paham ya terkait tadi dengan video pembelajaran ya? Oke, sekarang faktor bilangan. Tetap Bapak 12 ya. Tapi ini faktor. Faktor bilangan dari 12. Tadi definisi dari faktor bilangan apa? Siapa yang bisa? Definisi arti dari faktor bilangan. Suatu bilangan yang iya. Coba tadi gambar coba. Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Bilangan ya tertentu ya. Misalnya nih 12. Tadi nih ya, kamu lihat 12 habis bagi dengan 1. Jadi 12. Lalu 2, 6, 3, 4. Ini 4, 3, 6. 5 kenapa? Kok 5? Oh, ada sisa ya, tidak habis. Tidak habis kalau 5. Pak, 12 bagi 5 ada sisa ya. Jadi bukan termasuk faktor bilangan ya. 6 ya. 2. Lanjut. Berapa? 12 ininya 1. Oke, paham ya? Gampang, mudah. Kalau kalian perhatikan tadi video pembelajaran tadi ya mudah. Nanti gunanya untuk mencari KPK nih, EPB nih. Kalau faktor mencari EPB. Ya. Siapa yang belum paham? Tadi yang menyimak video? Maul? Mana Maul udah? Ya. Oke. Ya. Nih ada Bapak pertanyaan nih ya. Pertanyaan.
Jika Andi berenang, nih ada pertanyaan dari Bapak. Jika Andi berenang setiap 2 hari sekali, sedangkan Budi setiap 3 hari sekali. Ya. Mereka bersama-sama berenang kapan? Misalnya ada Bapak ini, tulis ya. Ya. Ayo ya. Nih Bapak ulang, ya. Bapak ulang nih. Bapak ulang. Jika Andi berenang setiap 2 hari sekali, sedang Budi setiap 3 hari sekali. Mereka bersama-sama berenang kapan? Berapa hari lagi dia? Coba ya. Terus yang kedua, Bapak mempunyai ya 12 permen dan 18 coklat. Bapak akan memasukkan ke kantong permen tersebut sama coklat tersebut, ya. Berapa kantong yang Bapak perlukan? Ya. 4. Benar 4. Ya. Ya, terkait dengan tadi pertanyaan Bapak, Bapak akan membagi kelompok nih. Kelompok udah ini ya. Kelompok sudah dibentuk ya. Sudah dibentuk. Bapak akan mempraktekkan cara mencari KPK dan FPB dengan papan musi. Ya. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 ya. Kalian lihat ya. Kalian lihat Bapak akan mempraktekkan cara mencari KPK dan FPB dengan papan musi. Papan musi apa tuh papan musi? Multifungsi. Sebelum Bapak mempraktekkan, kalian lihat videonya. Langkah-langkah apa ya yang akan ditampilkan di video tersebut. Lihat ya, perhatikan lagi, perhatikan lagi. Tadi ada pertanyaan dari Bapak tadi ya. Ntar nanti tolong dijawab ya. Setelah kalian lihat ya. Ini terkait dengan mencari KPK FPB, kalian lihat video dengan papan musi. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan papan multifungsi atau musi. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Elvantiana Senior, NIM 18010030020, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Oke, mari kita langsung saja ke materinya. Lihat ya, perhatikan. Yang pertama, menentukan FPB. Sebelum kita tahu bagaimana cara menentukan FPB dengan menggunakan papan multifungsi, kita harus mengetahui apa itu FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalian sudah melihat video ya tentang kegunaan dari papan musi. Papan musi panjangan dari papan multifungsi. Nah, di sini papan multifungsi ini gunanya untuk mencari KPK dan FPB. Sebelum kalian tahu tentang mencari KPK dan FPB, kamu tadi pertama harus tahu kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Di sini Bapak akan ini ya, Bapak akan buktikan ya dengan papan multifungsi ya. Oke, Aldo sini Dok. Kita ini ya cara langkah-langkahnya pegang.
Ada dulu. Ya. Bondo, udah. Pas gitu. Miring nggak? Enggak. Ya, oke. Makasih, Dok. Ya, di sini Bapak akan memperagakan ya. Tadi kamu sudah lihat video ini secara langsung ya. Cara mencari atau menentukan KPK dan FPB dengan papan musi, papan multifungsi. Ya. Bapak mau tanya sama kalian aja ya. Ini Bapak sudah menyediakan bangun datarnya. Ya. Bangun datar, Bapak mau bertanya nih ya tentang tadi video tentang kegunaan papan musi, cara menentukan KPK dan FPB. Ya, lihat sebentar ya. Ya, coba Bapak ada pertanyaan. Tentukan KPK dari misalnya 6 dan 10. Tanya nih. Di sini Bapak udah ada nih bangun datarnya ya. Nanti kamu lihat seperti yang tadi kamu lihat video pembelajaran tentang langkah-langkah dari papan musi ini ya. Di sini Bapak udah sediain pakunya ya. Kamu tancapkan ya. Oke. Bapak tunjuk Maifara coba. Tentukan KPK dari 6 dan 10. Kamu sebutkan dulu ya kelipatan bilangannya. Baru kamu sini. Misalnya kelipatan bilangan 6 dengan bangun datar segitiga. Kalau kelipatan 8 ya pakai 10 pakai lingkaran ya. Oke ya Maifara. Coba. Ya perhatikan teman kamu ya. Tadi kamu sudah melihat, coba Bapak lihat ya. Tulis dulu Maifara ininya. 6-nya, kelipatan 6-nya. Ya, cara biar teman-teman kalian tahu ya. Enam, 12, 18, 24. Iya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Lanjut ke kelipatan 10. Iya, oke, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan 6 tadi bangun datarnya apa? Segitiga. Oke, ya. Tancapkan yang sudah kamu kerjakan jadi kelipatan 6 tadi ya. 6, 12 ya. Perhatikan ya, perhatikan teman kalian nih ya. Maifara. Udah habis? Belum. Sekarang yang kelipatan 10 dengan lingkaran.
dengan lingkaran. Oke, pinter. 10. Jadi kalian udah tahu ya, intinya kamu harus tahu dulu tentang kelipatan bilangannya. Kalau untuk KPK kelipatan ya, kelipatan bilangan. Tapi untuk mencari FPB faktor. Ya. Kamu bisa dengan papan musi ini bikin aja di rumah ya. Buat di rumah. Nah, oke. Jadi mana? Yang 2 30 isi jadinya. Jadi tentukan KPK dari 6 dan 10 adalah 30. Bapak akan bagikan LKPD ya, lembar kerjanya. Setelah kalian melihat ya video pembelajaran dan Bapak menerangkan kembali tentang KPK dan FPB dengan papan musi ini ya, kalian tentu udah paham ya. Bapak coba ya, Bapak bagikan LKPD-nya ya, oke? Ya, bagikan. Yang individu udah? Oh. Kerjasamanya yang kelompok. Tolong kasih tahu. Terkait ini soal cerita mencari KPK dan FPB. Tulip. Telah selesai kerjainnya? Udah. Ya, coba maju ke depan. Ke depan 2 orang ya. Ya, oke. Bapak mau tanya nih ya, kamu jawab tadi nomor 1. Terkait dengan kerja kelompok kalian, nomor 1 kamu bacakan ya, coba. Dengarkan. Ya, apakah jawaban dari kelompok tulip benar atau tidak? Atau sama atau tidak dengan kelompok yang lain? Ya, dengarkan coba. Ya. Nomor 1, Ibu mempunyai jeruk dan Nomor 1, Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada ... orang. Jawabannya, faktor 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor 21, 1, 3, 7, dan 21. Jadi FPB-nya adalah 3 orang. FPB-nya 3 orang, asal kelompok tulip. Apakah sama dengan kalian? Sama. Jadi Bapak ulang ya. Bapak ulang, Ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Ya. Dengarkan, clue dari kunci mencari FPB. Ya, dengarkan nih. Dalam soal cerita, ya, dengarkan nih soal cerita tentang mencari KPK dan FPB. Clue dari nomor 1 itu mencari FPB karena di sini clue-nya yang sama. Ya,
yang sama atau jenisnya yang sama. Jadi yang sama adalah mencari FPB. FPB-nya adalah 3. Oke, benar ya. Ya, terima kasih. Dalam soal cerita, dalam bersama-sama. Jadi ketika ada kata nih, lihat nih. Kalimatnya ada bersama-sama. Ini pasti cari KPK. Ingat, pelajaran ini sampai kelas 6 masih ada. Ya, mencari FPB KPK ini. Ya, lalu sekali ini KPK. Lalu setiap, kata-kata ada setiap atau sekali, ini mencari KPK. Ya, kalau FPB gimana FPB? Kalau FPB mencari FPB, ada kata paling banyak. Nih clue-nya nih. Kalau soal cerita ada kata paling banyak. Terus apa lagi? Sama rata. Lalu apa lagi? Jumlah yang sama. Lalu sama banyak. Nih, ini harus catat kamu, ya. Ya. Kalau ada kata-kata dalam mencari FPB paling banyak, sama rata, jumlahnya sama, jenisnya sama, itu mencari FPB. Kalau KPK bersama-sama, setiap, misalnya setiap berapa, setiap atau sekali, itu KPK ya. Tapi intinya kamu harus tahu kelipatan dulu, bilangan kelipatan bilangan sama faktor bilangan. Ya, kelompoknya mana? Individu tadi, individu. Oh, belum kamu ya, belum dikumpulin. Ya. Ya. Ini kelompok. Oke, ya. Hari ini yang Bapak ajarkan alhamdulillah sudah bisa ya. Dari LKPD individu sampai soal cerita mencari atau menentukan KPK. Ya. Bapak mau tanya ya. Dari pembelajaran hari ini ya. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian telah memahami apa yang diajarkan Bapak? Kurang kompak kelihatannya. Ya. Apakah memahami apa yang telah Bapak ajarkan? Ya, jadi ketika nanti kamu di kelas 6 ya, pembelajaran KPK FPB ini tetap ada ya. Tetap ada, lebih hot lagi. Ya, soal cerita lagi, ya. Ada soal cerita. Tadi ada Bapak udah bilang, ketika ada kata-kata ini ya, bersama-sama, sekali, setiap, itu mencari KPK. Ya. Terus mencari FPB paling banyak kata-katanya. Terus sama rata. Di belakangnya tuh ya, suka jumlah yang sama atau sama banyak, ya. Oke? Masih ada yang belum paham belum? Masih ada yang belum paham? Apa sudah mengerti? Hah? Sudah ngerti ya? Tadi dengan papan musi, Bapak udah praktekkan dengan papan musi. Nanti ada lagi dengan tabel, dengan pohon faktor. Ya, cara-cara menentukan KPK dan FPB ya, dengan tabel
dengan pohon faktor, ya. Tadi alat peraga udah Bapak peragakan dengan papan musi, ya. Jadi kalian paham? Udah benar paham? Perasaannya bagaimana? Apakah kalian senang? Ya, apakah dianggap susah apa sulit? Ya. Jadi tadi udah Bapak bilang ya, udah Bapak beritahukan di awal, kalian mempelajari KPK dan EPB ini gunanya ya sangat bermanfaat, ada gunanya ya untuk kehidupan sehari-hari. Apabila kalian di masyarakat akan membagikan sesuatu barang atau ya permen lah ya, ibaratnya permen, kalian akan rata membaginya, ya akan rata tuh, tidak ada yang ini nggak kebagian, ini sama rata, ya tergantung apa yang kamu bagikan jumlahnya, ya jumlahnya kamu lihat dulu, ya kamu lihat, kita hitung dengan cara KPK dan FPB. Kalau barangnya sedikit, orangnya banyak, ya ada yang nggak kebagian, ya. Walaupun banyak macamnya, banyak jenisnya, kamu akan rata baginya, ya. Oke. Nah, untuk itu, ya, Bapak akhiri, ya, pembelajaran hari ini, ya, karena kalian sudah paham semuanya, Bapak akhiri. Sebelum ya Bapak tutup, Bapak panggil dulu Apia untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya, baik di lingkungan nanti di masyarakat ya. Oke, Apia, sini. Gitu. Yuk kita berdoa. Tangan lipat di atas meja semuanya. Mari teman-teman kita berdoa agar kita masing-masing pembelajaran hari dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi